Itu Abu Bakar Siddiq punya dari keteguhan hal yang tidak dimiliki oleh orang lain. Iya. Makanya ketika Rasulullah meninggal, ya dimaklumi ya sikap bagaimana Umar bin Khattab ya bersumpah siapa yang berkata Nabi Muhammad meninggal saya akan penggal lehernya. Ya. Beliau ini hanya seperti seorang nabi yang diwafatkan atau dipanggil oleh Allah untuk sementara, nanti dia akan kembali lagi, akan bangkit lagi. Ya. Jelas ya. Jadi Umar itu berharap seperti itu. Begitu Abu Bakar masuk dan melihat Rasulullah, Abu Bakar terlambat datang. Masuk melihat Rasulullah, ya kemudian beliau lihat Rasulullah meninggal, beliau hanya berkata inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kemudian beliau berdiri, lalu beliau berkata kepada manusia, wahai sekalian manusia, siapa yang menyembah Muhammad, maka Nabi Muhammad telah meninggal. Tapi siapa yang menyembah Allah, Allah Subhanahu wa taala Maha hidup, tidak pernah meninggal. Dan Allah telah berfirman, wa ma kana Muhammadun kemudian beliau bacakan ayat, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa imata aw qutila qalabatum ala aqabikum. Tidaklah Nabi Muhammad itu kecuali adalah seorang rasul dari para rasul yang telah berlalu. Apakah kalau dia meninggal atau terbunuh kalian akan kembali ya mundur ke arah belakang kalian? Ya. Ini ketiga ayat ini dibaca oleh Abu Bakar, itu seakan-akan para sahabat belum pernah dengar ayat ini sebelumnya. Padahal mereka menghafalnya. Iya. Mereka menghafalnya. Dan Umar pun ketika mendengarnya, beliau pun tersungkur menangis. Baru dia sadar. Jelas ya? Nah, ini keteguhan hati tidak dimiliki. Dan ini dari apa? Sesuatu yang bercokol pada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Baik. Jadi ini di dalam pembahasan keimanan ini terdapat pintu-pintu ketaatan, pintu ibadah yang luar biasa untuk seorang hamba. Apalagi dia mendalaminya, dia berusaha mengkajinya ya dengan seksama. Ini saja kalau dia masuk di dalamnya hal-hal yang disepakati, seorang masuk di dalamnya, indah sekali agama itu. Indah sekali agama itu. Satu pembahasan dari fikih amalan hati, kadang di dalamnya terdapat lautan yang tidak ada tepiannya. Lautan yang tidak ada tepiannya. Iya. Coba bahas saja satu pembahasan terkait dengan ikhlas misalnya. Bahas terkait dengan ikhlas. Iya. Kan lihat di dalam keikhlasan itu keajaiban yang luar biasa, amalan-amalan yang sangat luas sekali dalam pembahasan keikhlasan. Iya. Tadi dia buka pembahasan misalnya berbaik sangka kepada Allah. Ya, itu pembahasan luas sekali, terdapat fikih amalan hati di dalamnya. Iya. Nah, itu sebagian sahabat ada yang dikatakan Abu Darda radhiyallahu taala anhu, dikatakan kebanyakan ibadah beliau itu adalah tafakkur, kebanyakan ibadah beliau. Iya. Jelas ya? Kebanyakan dari ibadah beliau. Nah, itulah yang membedakan. Ketika sahabat sholat, betul mereka yang lain juga sholat. Yang lain. Tapi ini beda sholatnya itu. Ya. Dengan apa dia sholat? Ya. Bukan dia sholat dengan gerakannya saja. Bukan dia sholat dengan bacaan lisannya saja. Tapi bergejolak di tengah mereka bersama sholatnya amalan-amalan hati yang dahsyat. Dari rasa khusyuk, rasa takut kepada Allah, berinabah kepadanya, hal yang tidak sampai kepadanya orang yang lain di situ. Itulah yang membuat jenjang mereka bertingkat. Jenjang mereka bertingkat.